warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum, host pada TVRI Sumsel, yang pada sore hari ini kita akan membahas tentang pemilu. Pemirsa, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan azas jujur, langsung, umum, dan bebas serta rahasia. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang pemilu serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2025 ini dengan narasumber yang sudah berkesempatan hadir di studio TVRI sore hari ini adalah Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakub. Beliau adalah praktisi yang sering kali beracara di Mahkamah Konstitusi dan memang beliau pakar di bidang hukum tata negara. Selamat sore Pak Bahrul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak kami bisa ketemu di Bincang Sumsel, Bincang Hukum Sumsel. Bapak, berdasarkan riwayat hidup itu kan banyak sekali perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi yang sudah Bapak tangani. Salah satunya itu adalah terkait dengan pengajuan tentang judicial review ya, baik itu di undang-undang advokat maupun di undang-undang lainnya. Yang terakhir mengenai tentang tentang apa Pak ini Pak yang terakhir Pak? Terakhir saya nguji undang-undang PTUN tentang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sertifikat ya. Baik. Iya, jadi memang betul-betul Pak Bahrul ini sangat memahami kisi-kisi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pemirsa, terkait dengan tema yang akan kita angkat yaitu tentang pemilu, maka kita akan banyak bertanya dengan beliau dan meminta ilmu agar nanti pengalaman maupun pengetahuan beliau ini bisa menjadi implikasi yang positif untuk pemirsa sekaligus juga untuk dunia ilmu pengetahuan. Pak Bahrul, sebetulnya pemilu itu tujuannya apa sih dan kenapa harus dilakukan secara berulang ya, dalam tataran hukum tata negara kita maupun dalam tataran kepolitikan di Indonesia? Ya, kalau itu yang ditanyakan sih sebenarnya dalam hukum tata negara itu kan cuma ada 3 isu ya. Baik. Isu pertama itu lembaga, isu kedua itu kewenangan ya. Isu yang ketiga adalah bagaimana cara mengisi lembaga itu. Artinya bagaimana cara memilih orang-orang yang akan duduk pada lembaga itu. Baik. Memilih pejabatnya. Bagaimana memilih pejabat itu secara hukum ada 2 mekanisme. Ada yang disebut dengan elected ya. Pejabat itu dipilih, di situ pemilihan umum berperan ya. Kemudian kita ada yang disebut dengan appointed ya. Nah, kalau appointed dia diangkat ya, biasanya karena karir. Oke. Kemudian yang dipilih itu biasanya berasal dari pejabatnya itu berasal dari non karir, dari partai politik, dari tokoh masyarakat dan sebagainya, yang atau dengan mekanisme tertentu yang kalau sekarang bahkan sudah biasa ada pansel namanya, panitia seleksi. Nah, orang dipilih melalui melalui seleksi itu untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, terkait dengan pengisian jabatan itu ya, disitulah salah satu caranya itu pada elected atau pada election ya, ada pemilihan umum. Ya. Jadi pemilihan itu sendiri tidak harus pemilihan umum, ada pemilihan melalui pansel. Oh iya. Itu juga pemilihan. Iya, ini kan menarik sekali ya Pak Bahrul ya. Sementara kan masyarakat kita lebih banyak taunya ini pemilihan umum. Nah, tolong dijelaskan secara detail kalau pemilihan melalui pansel itu seperti apa dan pemilihan umum itu sebagaimana yang kita tahu. Nah, jadi kalau pemilihan melalui pansel itu sudah ada atau sudah ditentukan untuk jabatan-jabatan tertentu, komisi yudisial misalnya, memilih hakim agung ya, atau kemudian komisioner KPK, itu kan melalui pemilihan, tetapi melalui pansel. Nah, ada yang pemilihan tidak melalui pansel, tapi yang tadi yang dilaksanakan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh pemilih.
kemudian langsung umum. Nah, kata umumnya ini artinya melibatkan semua stakeholders. Baik. Nah, itu umum maksudnya. Langsung umum bebas. Ya. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dalam ketika orang memilih calon yang akan dia pilih. Ya, langsung umum, jujur, bebas dan rahasia. Nah, makanya itu. Nah, sebenarnya ya, kalau kita bicara pemilihan umum ya atau pemilihan ya, itu di Indonesia itu pemilihan umum itu ada tidak satu jenis. Iya. Ada beberapa jenis, ada minimal ada 3 jenis pemilihan. Iya. Ya. Ada yang disebut dengan pemilihan umum ya. Sebelumnya itu ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan kepala desa. Betul. Nah, ada 3 ini. Tiga-tiganya dari karakteristik dia merupakan pemilihan umum, tapi penamaannya yang berbeda. Yang berbeda-beda. Pemilihan umum itu pasal 22I ayat 1 dan 2 dia mengkarakteristik pemilihan umum itu secara khusus. Pertama, dia diselenggarakan 5 tahun sekali. Iya. Dulu jadi ada periodisasi istilahnya gitu ya. Kalau kepala desa kan sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Sekarang 9 tahun, Pak. Nah, itu makanya. Jadi kalau mau nulis mau memahami itu tuh menulisnya itu. Iya. Pemilihan di Indonesia itu pemilihan umum itu enggak 1, dia 3. Iya. Ada pemilihan kepala desa. Nah, kemudian yang terakhir yang agak membuat orang terperangah ya. Sudah terperangah juga pusing masyarakat. Kenapa? Iya. Karena terperangah karena ada putusan MK nomor 135 tahun 2024 sebetulnya. Betul. Ya. Iya. Kemudian orang sudah terperangah bingung. Kenapa? Karena terperangahnya kaget ya. Karena kaget ya. Kemudian bingung karena apa? Karena pembahasannya oleh media massa dan itu sepotong-sepotong. Tidak tuntas begitu ya, Pak ya. Orang bingung apa maksudnya, masalah itu apa. Iya. Oleh sebab itu mungkin melalui media ini kita akan mensosialisasikan isi putusan tersebut. Jadi kita akan bicara agak komprehensif ya, bagaimana memahaminya itu. Jadi kalau mau memahami putusan MK nomor 135 tahun 2024 itu yang membedah atau membedakan pemilihan umum itu ke dalam 2 jenis ya, yaitu pemilihan umum pemilihan umum nasional, pemilu nasional dan pemilu daerah. Betul. Ya, jadi dia membedakan 2 itu. Nah, kalau kita mau melihat ya atau mau memahami secara baik ya putusan MK 135 itu dia dapat dipahami dalam 3 level atau 3 perspektif ya. Perspektif pertama ini yang banyak informasi yang simpang siur begitu ya, Pak ya, atau tidak lengkap tentang konstitusionalitas putusan itu sendiri. Iya. Ya. Yang kedua kita akan bicara atau kita akan memahaminya dari implikasi putusannya itu. Yang ketiga respons atau reaksi terhadap putusan itu. Iya. Jadi dapat dipahami dalam 3 level itu atau 3 perspektif itu. Nah, pada perspektif pertama ya soal konstitusionalitas norma atau konstitusionalitas putusan MK 135 ini yang kemudian banyak di DPR di mana-mana semuanya bereaksi bereaksi dan reaksinya tuh kadang-kadang tidak kompatibel dan secara hukum nggak benar gitu. Iya, betul. Jadi gini, yang paling banyak diserang ya atau paling banyak dikritik oleh masyarakat, oleh partai politik itu dia katakan bahwa putusan MK 135 itu melampaui kewenangan MK. Oke. Nah, kenapa dianggap melampaui kewenangan MK ya? Karena memang di situ ya MK memberi pemaknaan berbeda terhadap pemilihan umum. Iya. Dari yang selama ini. Selama ini orang menganggap ada 2 karakter pemilihan umum di Indonesia. Iya, betul. Ya. Pertama, dia diselenggarakan 5 tahun sekali. Ya. Yang kedua, pemilihan umum itu memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD. Dan anggota DPRD. Iya. Nah,
ini satu menjadi ya, satu rezim istilahnya begitu. Menjadi satu rezim yang disebut dengan rezim pemilihan umum. Ya. Makanya dulu dibedakan, selain itu apa? Pemilihan kepala daerah. Iya. Selain itu kalau apa? Dulu istilahnya pemilu kada begitu. Pemilu kada. Iya. Seperti dikatakan pemilu kada, iya. pemilihan umum kepala daerah. Betul. Kemudian disederhanakan menjadi pilkada. Sebenarnya dia pemilu juga. Iya. Ya. Nah, persoalannya orang menganggap, ada beberapa pakar yang menganggap ini Mahkamah Konstitusi salah ya dalam melakukan membuat putusan ini karena dia memisahkan pemilihan anggota DPRD. Ada beberapa ya. Satu, dia memisahkan pemilihan anggota DPRD dari rezim pemilu yang semula gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memperpanjang ya, nanti masuk kepada implikasi memperpanjang periode pemilihan umum. Betul. Yang tadinya 5 tahun menjadi 7 atau 7,5 tahun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Artinya kan ada kekosongan hukum di sana. Dengan kekosongan hukum itu kan akhirnya menjadi debatable bagaimana terhadap masa jabatan terhadap anggota DPRD yang sudah terpilih pada saat ini, dengan masa jabatan yang sudah ditentukan berakhir di tahun 2029 nanti. Sedangkan dalam putusan MK itu ya mau tidak mau karena sudah bersifat final and binding, maka itu kan harus menjadi suatu putusan yang wajib kita patuhi begitu. Nah, dengan adanya kekosongan hukum seperti ini, apakah nanti implikasinya akan berpengaruh juga dengan perubahan undang-undang terkait dengan MD3, terkait dengan undang-undang partai politik, termasuk juga dengan undang-undang pemilu? Ya, jadi memang di situ ada masalah ya. Masalah tadi saya katakan, saya ulangi lagi soal konstitusionalitas pemaknaan pemilu. Iya. Ya. Itu sebetulnya kalau kita baca pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 ya, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Iya. Ya. Jadi ya norma yang diuji itu sebenarnya norma undang-undang pemilu, betul. Jadi 7/2017 yang diuji itu, ini persoalannya salah sendiri, salahnya anggota atau pembentuk undang-undang. Iya, karena tidak cermat pada saat menormalkan itu mungkin ya. Ada praktek yang salah ya, yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kita sering sekali membuat peraturan perundang-undangan yang di bawah itu sama persis dengan norma undang-undang yang di atas. Iya, sehingga akhirnya kan ada azas yang seharusnya lex posterior derogat lex imperior begitu ya, Pak ya. Jadi di situ itu salahnya di situ ya. Makanya saya selalu kritik, nggak boleh membuat norma, kan banyak sekali undang-undang, kadang-kadang mengoperalih saja norma undang-undang dasar menjadi norma undang-undang. Itu yang nggak boleh. Iya, jadi memang pemahaman tentang tata cara pembentukan perundang-undang kita yang kalau masih gitu, belum hierarki nggak berlaku. Betul, ya. Nah, makanya yang diuji oleh MK itu adalah norma undang-undang pemilu begitu. Tapi memang norma undang-undang pemilu ini mengcopy paste atau mengambil over norma undang-undang dasar, yaitu pasal 22 itu. Iya. Apakah di situ salah? Tidak. Karena yang diujinya norma undang-undang pemilu. Itu banyak orang nggak ngomong itu. Jadi seolah-olah nguji norma undang-undang dasar, tidak. Dia tetap memaknai norma undang-undang dasar itu ke dalam norma undang-undang pemilu. Iya. Gitu loh. Itu yang publik harus paham ya. Termasuk para pakar juga jangan asbun gitu loh. Iya, karena kan mungkin putusan MK ini kan belum banyak disosialisasikan dan hanya disampaikan poin-poin yang bukan secara utuh pertimbangan hukumnya gitu. Yang seolah-olah menarik kemudian membuat hiruk-pikuk dan itu dipublikasikan secara viral, akhirnya kan persepsinya berbeda-beda. Yang bikin kisruh padahal bukan itu masalahnya. Itu yang pertama ya. Jadi Mahkamah Konstitusi nggak salah karena yang dia uji adalah norma undang-undang pemilu. Nah,
yang kedua ya, setelah dia memenuhi undang-undang pemilu ya, kemudian dia memisahkan ada dua rezim pemilu. Iya. Nah, di sini memang ya ada lapse ya, ada semacam perpanjangan masa jabatan. Iya. Jadi bukan kekosongan hukum sebetulnya. Oke. Bukan Jadi kekosongan hukum. Nanti akan muncul adalah kekosongan masa jabatan. kekosongan pada masa itu. jabatan. Nah, kita betul. sudah pengalaman. Untuk kepala daerah kan sudah pernah atau menunjuk penjabat kan? Iya. 2 tahun terakhir kan 2 tahun terakhir menunjuk penjabat, betul. Kan nggak ada masalah. Nah, tapi yang menjadi masalah memang ya ketika akan memperpanjang anggota DPR. Betul, betul. Ini yang orang atau harus diatur secara cermat. Kenapa? Mungkin melalui Perpu atau bagaimana itu nanti peraturannya? Nah, di putusan MK itu 135 itu, Iya. kalau dibaca secara itu di pertimbangannya itu ada kalimat ya. Ada legal policy Iya, begitu ya. ada pertimbangan hukum yang memerintahkan supaya pemerintah membuat yang disebut dengan rekayasa konstitusional. Nah, menarik ini pemirsa. Ada di dalam putusan Kita itu. hari ini mendapatkan pengetahuan baru, ada yang dimaksud dengan rekayasa konstitusional. Iya. Pak, karena ini istilah baru ya. Iya. Mohon diberikan penjelasan secara rinci supaya nanti tidak menimbulkan salah persepsi apa yang dimaksud dengan rekayasa konstitusional ini. Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah beberapa kali menggunakan terminologi atau frase rekayasa konstitusional. Iya. Termasuk dulu ketika yang namanya rekayasa konstitusional ya, itu norma konstitusinya sudah diputuskan oleh MK. Betul, iya. Artinya di situ kan ada perlu pengaturan yang lebih rinci yang sesuai dengan konstitusi. Betul. Nah, tadi ya apa yang itu ihwal yang harus diatur secara lebih rinci atau lebih konkret dan harus sesuai dengan konstitusi itu soal tadi bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Iya. Yang kedua pengisian jabatan DPRD yang nanti akan berakhir di 2029. Betul. Karena pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD pasca 2029 itu dia harus paling cepat itu 2 tahun sejak pelantikan presiden. Iya. Ya. Kemudian paling lama itu 2,5 tahun. Artinya ada waktu ya penyelenggaraan pemilu daerah itu perludah itu ya 2 sampai 2,5 tahun. Okay. Tapi jangan salah ya. Itu pemilihannya ya yang 2 sampai 2,5 tahun itu artinya masa jabatan kekosongannya masa jabatan anggota DPRD itu bisa 3 tahun loh. Nah, ini yang akhirnya kan menjadi perdebatan Ya itu. mungkin ya, Pak ya. Makanya di situ Mahkamah Konstitusi memerintahkan lakukan rekayasa konstitusional. Oke. Nah, di sini yang jadi agak krusial memang. Kalau untuk mengisi masa jabatan atau jabatan kepala daerah simpel. Kita udah pengalaman menunjuk penjabat penjabatnya, kepala betul, daerah. iya. Selesai dia. 2 tahun terakhir kita semuanya penjabat. Iya, ya. betul. Nah, kenapa? Karena ada penyelenggaraan serentak Kepala daerah. Nah, persoalan krusialnya pada bagaimana mengisi anggota DPRD. Iya. Ya, kenapa? Ya, ini menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat secara hukum. Secara hukum, ya, anggota DPRD itu dia dipilih melalui pemilihan umum. Betul. Ya, atau nanti melalui pemilihan umum daerah. Iya. Artinya dia menjabat itu berdasarkan mandat. Oh, jadi ada mandatoris di sana. Mandat. Iya. Kan kita milih anggota DPR kan untuk masa Lewat mandat, betul. 5 tahun kan. Iya. Setelah itu siapa? Nah, itu yang dimaksud dengan rekayasa konstitusional tadi. Disitulah masuk rekayasa konstitusional ya. Siapa yang harus menjabat anggota DPR pasca 2029 nanti sampai terpilihnya anggota DPRD yang baru. Nah,
ini salah satu yang sudah ngomong itu Pak Yusril ya. Iya. Dia ngomong ini anggota DPR nggak bisa diperpanjang. Iya, karena memang belum ada aturan yang Nah, mengatur itu tentang ya, perpanjangan di situ. jabatan itu gitu. Dan yang sekarang nggak bisa. Iya. Artinya untuk mengisi kekosongan selama 3 tahun ini, disitulah masuknya. apakah nanti akan kita pemerintah menerbitkan Perpu atau nanti, justru bisa atau bagaimana aturan pengaturannya tidak itu? serta-merta ke Perpu ya. Jadi sudah itu perintah Mahkamah Konstitusi rekayasa konstitusional. Iya. Pak Yusril sudah ngomong kita tidak bisa memperpanjang masa jabatan anggota Dewan yang sekarang karena dia mewakili atau menjabat sebagai berdasarkan mandat. Betul. Selesai mandat selesai. Nah, terus bagaimana ngisi selanjutnya? Iya. Ngisi selanjutnya itu kan kalau kita lihat tadi udah disinggung undang-undang partai politik ya, undang-undang pemilu ya. Betul. Termasuk mungkin undang-undang MD3 mungkin juga akan berpengaruh itu mungkin. soal kewenangan tidak terlalu ya. Nah, sekarang kalau kita baca undang-undang pemilu, yang menjadi peserta pemilu itu siapa? Partai politik. Nah, di situ kuncinya. Artinya nanti partai politik ini yang akan mempunyai power lah untuk menunjukkan siapa yang akan menduduki kekosongan-kekosongan tersebut. Harmonisasi hukum. Iya. Peserta pemilihan umum itu adalah partai politik. Artinya kita kembali lagi ke azas, gitu kan? Iya. Jadi menjawabnya di situ. Maka dominus litisnya itu adalah partai politik. Betul. Jadi setelah selesai itu nanti serahkan kepada partai politik karena kuota kursinya ada. Iya. Tinggal orangnya. Mungkin orang yang di bawah dari yang terpilih kemarin begitu ya Pak ya? Terserah partai politik. Nah ini kan artinya begini, kalau kita lihat lagi dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang terkait dengan pemerintahan daerah, itu kan ada kewenangan KPU juga pada saat nanti akan menentukan siapa nih yang akan, ini kalau kita bicara tentang PAW ya Pak ya? Siapa yang akan mempunyai porsi untuk menduduki pada peringkat selanjutnya. Kalau misalnya nanti orang ini katakanlah habis masa jabatannya di PAW ataukah meninggal dunia begitu. Dia agak beda konsep dengan PAW. Karena masa jabatan sudah berakhir. Iya. Kan PAW itu kan mengganti ada antar waktu. Penggantian antar waktu sampai masa jabatannya berakhir. Ini masa jabatan sendiri sudah berakhir. Makanya serahkan kepada partai politik untuk menunjuk orang yang akan menduduki itu menjadi anggota DPRD itu sampai terpilihnya yang baru. Artinya partai politik nanti panen besar ini Pak. Iya, karena memang itu kan bacalah undang-undang pemilihan umum. Iya. Peserta pemilihan umum adalah partai politik. Itu kalau kita bicara tentang partai politiknya. Tapi kan salah satu peserta pemilu itu bukan hanya partai politik, ada DPD. Nah, untuk DPD ini bagaimana? DPD nggak ada yang nyangkut. DPD kan untuk nasional. Iya, DPD artinya tidak terikut serta. Jadi ini cuma daerah saja. Jadi partai politik sebagai dominus litis untuk mengisi jabatan itu. Terserah dia. Yang jelas porsi dia untuk porsi partai itu sudah jelas. Itu yang harus dilanjutkan. Misalnya ada partai, sebutlah kalau kita mau sebut ya Golkar misalnya. Golkar di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekarang dia punya 10 atau berapa kursi gitu. Nah, atau kuota kursinya nggak boleh dikurangi. Kuota kursinya tetap, nggak boleh. Cuma yang mendudukinya saja yang berbeda gitu. Boleh berbeda, boleh sama. Tergantung partai politik. Tergantung partai politik. Artinya memang dominus litisnya ini partai politik. Ke partai politik full gitu ya Pak ya. Campur tangan dari Menteri Dalam Negeri. Diperkenankan atau tidak ini? Partai politik dia kan punya mekanisme. Jadi sampai sama dengan sekarang ya. Kalau sekarang partai politik itu mengirim calon kepada pemilih untuk dipilih kan? Betul. Nah kan ini makanya disebut open list atau daftar terbuka ya. Betul, atau daftar terbuka bukan tertutup kan itu. Nanti sama. Nih, kami untuk penggantian atau melanjutkan ini, kami ini daftarnya.
tapi di situ tidak ada pemilihan. Makanya dia tinggal partai Artinya politik hanya dia tinggal menyodorkan dan disahkan oleh KPU, begitu selesai. mekanismenya. Iya. Karena nggak ada pemilihan. Iya. Nah, itu di situ nanti dominus litisnya itu adalah artinya partai politik. Implikasinya ini nanti akan terjadi transaksional nasional mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin kalau kita terbiasa dengan praktek transaksional di partai politiknya, gontok-gontokannya di partai politiknya. Iya. Karena dia yang memutuskan. Iya. Karena kalau kita baca undang-undang pemilihan umum ya, kalau presiden wakil presiden pesertanya kan jelas pasangan kan. Betul. Kalau pileg ya, peserta pemilu itu ada partai politik. Dia cuma nyodorkan orang-orang yang mau dipilih, daftar gitu nama. Kan? Nah, sama aja nanti. Tinggal serahkan aja dia ke KPU nih yang akan menduduki atau di Provinsi Sumatera Selatan atau di kabupaten tertentu. Jadi begitu. Iya, artinya dia mengabaikan hasil pemilu yang sebelumnya yang memang sudah misalnya ada porsi nomor 1 perolehan suaranya sekian, nomor 2 sekian gitu. Makan saya katakan tadi, nanti itu akan harus dibicarakan, harus dibahas lebih detail. Yang jelas kuota kursinya itu harus sama. Iya. Nggak ada perubahan. Tidak berubah. Orangnya terserah pada partai politik. Karena dia yang menentukan. Iya. Nah, disinilah yang disebut dengan rekayasa konstitusional ya. Secara realnya nanti itu aturan yang akan diberlakukan seperti apa? Apakah memang ada peraturan pemerintah secara tertulis atau ada peraturan perundang-undangan yang akan menghantarkan perubahan dari partai politiknya atau bagaimana? Pasca keluarnya keputusan MK 135 itu atau DPR dan partai politik sudah bergerak tuh. Iya, nah, malah sudah muncul sudah rame ya, membahas tentang perubahan. Itu bahkan sudah muncul gagasan untuk membuat omnibus law untuk undang-undang pemilu. Iya. Jadi nanti nggak usah perpu karena ini waktunya masih panjang kok. Iya. Sampai 2029. Jadi makan di sini perlu pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang pemilu ya, mungkin terkait dengan undang-undang partai politik. Betul. Ya, harus ada harmonisasi untuk mengatur bagaimana mengisi personalia jabat atau personalia anggota DPRD pasca 2029 setelah anggota DPRD sekarang berakhir masa jabatannya begitu. Nah, balik kita ke putusan MK. Sebelumnya juga kan MK agak inkonsisten menurut saya, karena memang sebelumnya ada putusan MK yang menegaskan bahwa pemilu kada itu bukan rezim pemilu, sehingga memang sudah dibuat penegasan sebagaimana dalam putusan MK tadi agar pemilihan dilaksanakan tersendiri berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Nah, sekarang MK juga membuat putusan yang menurut sebagian orang tidak populis putusannya ini, karena memang MK kayaknya mengalami kemunduran akibat inkonstitusional ini menurut sebagian orang. Ini bagaimana Bapak menanggapinya? Yang jelas tadi saya sudah katakan putusan 135 itu membuat kebanyakan orang kaget. Iya. Ya. Betul ya bahwa sebelumnya MK itu membagi pemilihan umum di Indonesia itu ke dalam 2 rezim. Iya. Ada pemilihan umum, ada pemilihan kepala daerah. Betul. Ya. Nah, sekarang MK menggeser pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD itu dari rezim pemilihan umum nasional menjadi rezim pemilihan umum kepala daerah. Iya. Makanya bukan lagi pemilihan umum kepala daerah, tapi pemilihan umum daerah. Pemilihan umum daerah, istilahnya sekarang ya. Kenapa itu dibuat seperti itu? Kalau baca putusan MK itu kan ada beberapa pertimbangannya. Betul. Pertama model pemilihan umum. Itu kan ada 6 model pemilihan umum ya. Kemudian dia berusaha mengurangi beban penyelenggara pemilu. Iya, karena pemilu 5 kotak istilahnya itu. Jadi itu kalau baca pertimbangan awal putusan MK itu dia mengurangi jumlah kotak dalam pemilihan umum itu yang 5 kotak itu. Kalau sekarang nanti kan menjadi cuma 3 DPR, Presiden, DPR dan DPD. Kan jadi itu. Nah itu kemudian
satu lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi kenapa dia memisahkan itu, ya, dia sebenarnya mau memberi kesempatan kepada partai politik, ya kan, salah satu fungsi partai politik itu adalah memberi calon pemimpin, ya, atau mendidik dan calon-calon pemimpin kader partai politik untuk menjadi calon pemimpin. Ya. Nah, kalau sekarang, ya, dengan disatukannya ini kan partai politik kan ada gejala partai politik itu kekurangan kader. Iya, karena tiba-tiba orang datang, kan, menggunakan perahu begitu. Datang oke, yang itu kan yang itu disebut kader kosan kan itu. Iya. Kalau kita lihat, ya, di pemilu yang lalu itu partai politik itu kekurangan kader untuk mengisi daftar caleg. Iya. DPR RI sekian, ya, kan harus sama dengan jumlah kursi di setiap dapil, kan gitu. Harus sama dengan kursi setiap dapil. Nah, kemudian dia harus ngisi kursi DPRD. DPRD juga ada provinsi, ada kabupaten kota. Belum lagi ada kuota 30% perempuan. Nggak ada kuota. Nah, di situ jadi Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kalau dipisahkan kan udah terpilih nih. Iya. Oh, yang ini udah terpilih menjadi anggota atau DPR RI, kan gitu. Artinya sisanya dia bisa nanti konsentrasi untuk menjadi calon gitu. Untuk Perluda. Iya. Itu maksudnya. Okay. Jadi itu. Jadi persoalan-persoalan itu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingganya dia memecah, ya, pemilu itu menjadi pemilihan umum dan pemilihan umum daerah. Iya. Itu. Nah, tapi memang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, perlu tindakan lanjutan yang disebut dengan rekayasa konstitusional. Pengaturan lebih rinci ke depan. Nah, persoalan yang kedua terkait dengan putusan MK 135 itu, ya, reaksi, ya. Betul. Reaksi dari partai politik, reaksi dari beberapa akademisi yang mengkritik, ya, biasa saja bagi MK kan itu reaksi itu sesuatu yang biasa saja. Pertama, kritik bahwa itu ultra virus, ya, melampaui kewenangan MK, ya. Menurut saya tidak. Karena yang diuji itu adalah norma Undang-Undang Pemilu 7/2017. Ya. Kebetulan itu sama prasenya itu dengan undang-undang dengan norma pasal 22E ayat 2 itu. Iya. Nah, itu persoalan, harusnya itu dipisah. Makanya ini masukan bagi pembentuk undang-undang, jangan lagi kita menderivasi, ya, norma yang lebih atas menjadi norma yang lebih di bawah. Kalau itu terjadi derivasi, hierarki peraturan perundang-undangan itu nggak muncul, nggak berjalan. Kesalahan pembentuk undang-undang sendiri sebetulnya itu. Nah, sebetulnya kalau dengan adanya putusan MK ini, sisi positif dan sisi negatifnya untuk ketatanegaraan kita apa itu, Pak? Kalau dilihat dari putusan MK, ya, dia mau pertama kemanfaatannya itu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemilu. Oke, mungkin ada pengalaman kemarin. Iya, yang sekian banyak yang meninggal. Mungkin itu salah satu pertimbangan. Beban, ya, beban penyelenggara pemilu itu dikurangi. Ya. Yang kedua, kualitas partisipasi. Betul. Ya. Kenapa terkait dengan kualitas partisipasi dalam pemilu, ya? Kenapa dulu ada gagasan pemilu atau pilkada itu diserentakkan? Karena bosan kan? Iya. Kita di Sumsel kan bisa 3 kali dalam 5 tahun tuh bisa 3 kali. Betul, bayangkan 13 kabupaten kota gitu. Ada pemilu, ya. Iya. Kemudian ada pemilihan pilgub, gubernur dulu. ada pemilihan kan itu dan wali belum kota, lagi pemilihan gitu. Kepala desa. Betul. Kan itu iya. banyak sekali itu kan orang bosan. Iya. Jadi yang kedua meningkatkan partisipasi politik, iya. ya. Yang menurut Mahkamah Konstitusi dia menggunakan istilah kualitas demokrasi, iya. ya.
Untuk kenapa? Dengan adanya jarak itu kan lebih fresh tuh, 2 tahun atau 2,5 tahun setelah, malah menurut saya 3 tahun, karena sejak pemilu sampai pelantikan anggota DPR dan presiden itu kan bisa 5 bulan, waktunya. 5 bulan 6 bulan kan? Betul. Tahun atau di 2024 kan Februari itu. Februari 2024 Iya. gitu ya. Pelantikannya kan di September. Di September. Betul. Untuk anggota DPR Iya. ya. Presidennya di 21 Oktober. Betul. Putusan MK tuh yang mana yang diacu? Iya, Yang diacu- akhirnya melihat kemanfaatan waktu Iya, mungkin jadi begitu. di putusan MK itu yang dia rujuk itu adalah pelantikan presiden loh. Oke, bukan pada saat hari terakhir penentuan perolehan suara begitu ya Pak ya? Bukan. Pelantikan Pelantikan presiden. presiden yang Jadi diacu, 2,5 begitu. tahun itu dihitung sejak hari pelantikan presiden. Oke. Makan saya ngitungnya 3 tahun, bukan 2,5 tahun, 3 Ya, tahun. waktunya cukup panjang Ya, sebetulnya itu. kalau mempersiapkan untuk periode Iya. pemilu selanjutnya begitu. Dia bilang ya, dua paling cepat 2 tahun, paling lambat 2,5 tahun sejak selesainya pemilihan umum. Oke. Nah, selesainya pemilihan umum tuh kapan? Dilantiknya presiden. Oke, itu frasa yang secara umum ya. Iya, jadi dilantik. Jadi kalau dihitung 2,5 tahun ya, atau kita coba 2 tahun saja dari pelantikan presiden di Oktober ya, kan baru mulai tuh proses pemilihan umum untuk itu. Ke 2 tahun berikutnya, itu kan 2 tahun berikutnya itu ada paling cepat 2 tahun berikutnya itu pemilihan umum ya. Iya. Jadi pemilihan umum daerah ya. Jadi kalau dia pemilihan umum daerah 2 tahun berikutnya itu persiapannya itu mulai kapan? Iya. Katakanlah persis 2 tahun setelah pelantikan presiden di Oktober 2031 ya. KPU punya waktu yang panjang untuk membentuk tahapan dan mengkaji tahapannya. Itu begitu. yang maunya. Iya. Ya. Pertama dia mempertimbangkan ketersediaan kader-kader partai politik yang akan berkontestasi, kemudian meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu atau perluda ya, pemilu daerah. Nah, kemudian memberi kesempatan kepada kader-kader partai yang berkualitas untuk berkontestasi. Iya. Itu gagasannya. Gagas secara ketatanegaraan itu artinya Mahkamah Konstitusi menghendaki makin berkualitasnya calon-calon pemilu dan pimpinan pelaksanaan yang dan hasil orang-orang yang duduk di jabatan itu. Gitu mungkin ya. Itu yang dia manfaatkan ya, yang dia tuju. Nah, tapi memang dalam rangka mewujudkan itu memang perlu rekayasa konstitusional yang tadi saya katakan. Iya. Ya. Nah, sebetulnya pemilu ini kan sudah menjadi ajang 5 tahun sekali begitu ya, Pak ya. Dan bagaimana proses pelaksanaan pemilu ini kita sudah sama-sama tahu ada hiruk pikuknya begitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini ke depan ada semacam optimistis supaya nanti pelaksanaan pemilu ini memang betul-betul yang dengan azas jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia ini memang benar-benar bisa terlaksana sehingga kualitas demokrasi kita ini bisa diwujudkan, atau justru ini membuka peluang yang saya bilang tadi, transaksi nasional besar-besaran ini gitu. Iya, kalau pada tahap kita bagi dua saja. Kalau pada tahap atau pada aspek penyelenggaraan, kualitasnya menurut saya akan lebih bagus. Akan lebih baik karena ada waktu yang panjang tadi ya. Waktu persiapan yang panjang, kemudian kader-kader yang akan disiapkan itu lebih leluasa ya. Kemudian beban penyelenggara pemilu itu tidak seberat yang kalau 5 kota ya, karena dia cuma menjadi lebih 3 sederhana kota, gitu. Ya, lebih sederhana ya. Nah, kemudian pemilih lebih gampang, yang kan pemilih kita kan bukan cuma terdidik kan, masih cukup banyak yang tidak terdidik, yang konvensional, yang konvensional yang mau baca surat suara yang lebar itu kan susah. Makanya kan dia perlu waktu. Ya. Itu juga dihitung oleh MK ketika memutus itu ya, karena saya hadir waktu putusan itu ya.
Jadi pada aspek penyelenggaraan kualitas menurut saya optimis kualitas pemilu itu akan lebih baik. Iya, artinya MK sekarang sudah bergeser, tidak lagi dalam tataran teoritis saja, sudah melihat sosiologinya mungkin seperti itu. Iya. Substansi pemilu, substansi kualitas demokrasi. Tapi memang harusnya rekayasa konstitusional yang diperintahkan MK itu mestinya sampai pada titik mengurangi kalau tidak bisa mengeliminasi adanya praktek transaksional. Iya. Dalam hal ini yang paling simpel tuh orang nyebutnya money politics. Money politik, iya. Nah, di ini mungkin yang masih menjadi perdebatan juga. Karena politik tanpa money politik tuh kayaknya nggak rame, Pak. Sekarang. Cuma kan kalau kita bicara luar, itu kan praktek di kita. Iya. Kenapa? Ya, kenapa muncul money politik di kita? Ya, karena memang ya pola sosiologis kehidupan masyarakat Indonesia itu memang dia bukan demokratis. Iya. Ini mungkin ada kaitan juga dengan salah satu tulisan tokoh ya. Implikasi pemilihan kepala daerah beragam itu mungkin ini bisa nanti kita terapkan mungkin pasca putusan MK ini. Kalau dilihat putusan MK tidak. Oh, sudah jadi mengunci dia. Sudah mengunci, artinya tidak ada lagi yang ada pemilihan yang dilakukan oleh sistem di Irian Jaya gitu, di Papua maksudnya. Iya, di Papua. Kalau di Papua itu sebenarnya bagaimana mekanisme pemberian suara, yang disebut dengan noken. Noken itu betul. Itu bagaimana mekanisme pemberian suara. Kenapa? Karena pemilih di Papua itu kan kebanyakan buta huruf, pendidikannya itu. Sehingganya suara mereka itu diwakili oleh kepala suku, adat, kepala suku. Betul. Nah, misalnya suku Tata misalnya ya. Dia punya berapa warga? 100. Nah, 100 suara ini atau diwakili oleh ketua sukunya, kepala sukunya. Karena mereka nggak tahu nih siapa yang dipilih gitu. Itu, ya, jadi agak itu. Jadi kalau kembali ke soal putusan MK dan keterkaitannya dengan gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sudah terkunci. Artinya memang sudah dibagi sedemikian rupa dua rezim itu. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan pemilihan umum dan pemilihan umum daerah untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD. Iya. Jadi artinya tidak ada demokrasi tidak langsung pada pemilihan kepala daerah. Karena demokrasi itu kan ada dua. Ada demokrasi langsung dan tidak langsung melalui pemilihan umum, demokrasi tidak langsung melalui perwakilan. Iya. Nah, kalau pemilihan kepala daerah melalui perwakilan, itulah yang disebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Betul. Nah, itu. Jadi itu tidak ada lagi gagasan. Tidak ada lagi gagasan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan pasti juga akan berkaitan dengan angka parliamentary threshold. Ini bagaimana? Apakah bersinggungan tidak pasca putusan MK ini dengan penerapan parliamentary threshold yang sudah juga ditetapkan MK dalam putusan sebelumnya? Yang diputuskan sebelumnya itu sebenarnya bukan parliamentary threshold ya, tapi presidential threshold. Presidential threshold artinya ya, beda. Komposisi partai yang bisa jadi mengajukan calon presidennya begitu. Jadi kalau dulu presidential threshold itu kan 20% anggota memiliki 20% anggota DPR ya, atau 25% suara sah dalam pemilihan umum. Betul. Ya. Nah, itu kan presidential threshold. Nah, itu yang kemudian dihilangkan oleh MK setelah 18 kali pengujian norma tersebut ya. Akhirnya MK setuju bahwa partai politik peserta pemilu berhak mengajukan paslon presiden wakil presiden. Iya. Termasuk kepala daerah kemarin. Beda lagi. Nah, itu. Kalau kepala daerah nanti itu. Apakah nanti akan ada perubahan atau tidak gitu. Itu. Jadi yang sudah diputuskan itu adalah kalau kepala daerah ada thresholdnya.
Iya, karena Masih kan ada kemarin kan threshold-nya. pengalaman di Iya. pemilu gubernur kita Iya, kemarin kan ada tiba-tiba terus. muncul PDI sendiri mencalonkan Iya, gitu. masih Dan kan itu- ada threshold-nya. Iya, dan itu nanti bagaimana implikasinya pasca putusan MK ini? Apakah itu nanti akan ikut tersenggol atau Enggak. bagaimana ini? Enggak. Oh, jadi artinya tetap Enggak, akan kalau akan putusan berlaku MK seperti itu. 135 dia cuma membagi jenis pemilihan Hanya umum rezimnya Rezim saja. pemilihan umum Secara saja. teknis yang lain-lain tidak terganggu. Kalau begitu. tadi yang dikatakan threshold Iya. yang diubah oleh MK itu dalam putusan lain adalah Iya. presidensial threshold. Oke. Jadi walaupun nanti partainya kecil ya, belum ada Yang duduk di DPR gitu. anggota parlemennya, Iya. belum ada anggota DPR-nya, dia berhak mencalonkan. Oke, artinya tidak ada Mengajukan lagi calon. harus ada dulu utusannya di parlemen baru bisa nggak ada. mencalon gitu. Karena nggak ada lagi threshold. Oke. Tapi kalau kepala daerah masih ada. Oke. Di Undang-Undang 10 2016 itu masih ada tuh. Betul. Cuma kemudian itu dikurangi. Iya, iya. Dikurangi yang tadinya kan ada porsinya 100 sampai berapa ratus ribu atau penduduk kan sekian. Iya, betul. Kemudian dari 1 juta ya. 1 juta sekian persen, kemudian di atas 1 juta sampai 2 juta sekian persen Iya. kan ada itu. Ada persentasenya Ada yang sudah persentasenya. diatur gitu. Nah, itu. Kalau itu masih ada threshold untuk kepala daerah. Apakah Oke. itu akan diubah oleh pembentuk undang-undang, ya terserah pembentuk Iya, undang-undang. karena kan begini, aturannya setelah putusan MK itu kan pasti akan diundangkan dalam lembaran negara, dan itu pasti akan berpengaruh dengan aturan-aturan terkait dengan pemilu begitu, termasuk juga mungkin keputusan KPU-nya harus juga menyesuaikan begitu kan Pak? Diatur atau dimuat dalam berita negara ya, itu supaya putusan itu diketahui oleh publik. Baik. Itu maknanya. Iya. Kemudian bahwa ini perlu diatur lebih lanjut, iya, karena MK cuma membedakan rumpunnya saja. Iya. Makanya di dalam putusan MK itu dia memberi pertimbangan beberapa hal, Iya. supaya itu menjadi pertimbangan dalam membentuk undang-undang berikutnya ya, atau dalam melakukan rekayasa konstitusi Konstitusi itu. tadi, Jadi ya. pasti itu memang implikasi. Nah, implikasi dari putusan MK 135 itu adalah adanya pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang pemilu. Iya. Nah, apakah undang-undang pemilu nanti akan seperti sekarang dipisahkan, ada undang-undang pilpres, pemilu, ada undang-undang pemiluda, ada undang-undang itu dulu ya. Iya. Kalau pilkades kan atau undang-undang desa kan lain lagi kan. Nah, atau sekarang sudah ada gagasan ya dari DPR untuk membentuk omnibus law, artinya kita kodifikasi. Betul. Omnibus law itu sebenarnya kodifikasi saja. Betul. Kodifikasi dari undang-undang pemilu. Jadi kembali lagi, dulu undang-undang pemilu itu ya tebal banget ya. Iya. Dulu sampai berapa ribu itu kan tebal banget. Pasalnya saking banyaknya Banyak, itu. karena betul. dulu menggabungkan undang-undang pemilu itu dia pemilu banyak ya. Kemudian undang-undang 22 99 kemudian 32 2004 kan di situ mengatur Iya. pemilihan kepala daerah ya. Nah, kemudian dipecah ini. Di 32 2004 itu selain dia mengatur pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah, dia juga ngatur pemerintahan Pengawasan, daerah. betul. Pemerintahan daerah. Iya, jadi tergabung seolah-olah Iya, jadi banyak antara ya. pemilu kepala daerah itu Iya. dengan pemerintahan daerah itu jadi Banyak, satu aturan. makanya gitu. itu. Nah, makanya kemudian ya dipecah. Makanya ada undang-undang pemerintahan daerah sendiri ya. Betul. Dia 30 2014 Iya. ya. Undang-undang pemerintahan daerah ya. Kemudian undang-undang pemilihan kepala daerah beda lagi. sendiri. Iya. Makanya lebih tipis. Iya. Nah, kalau nanti misalnya mau dikodifikasi ya ada undang-undang pemilu secara terkodifikasi. Iya. Di situ ada pemilu Nasional. ada pemilu daerah. Betul. Ya, itu. Berikut mungkin aturan-aturan teknisnya mungkin yang Teknis, bisa ya. dimasukkan Yang dalam yang omnibus tadi itu. banyak tuh Iya. soal hak mencalonkan presiden, Betul. ya. Hak mencalonkan
anggota DPR. Iya. Bagaimana pencalonan anggota DPD. Betul. Itu kan harus muncul semua. Semuanya harus diatur Syarat-syaratnya gitu. itu banyak. Makanya kalau itu disatukan akan tebal sekali undang-undang pemilu itu. Saya pikir kalau misalnya memang itu digagas dalam omnibus itu akan lebih memudahkan agar tidak terpecah-pecah orang kan. Jadi artinya undang-undang yang berkaitan dengan pemilu ini sudah menjadi satu kodifikasi khusus. Orang nggak lagi mencari-cari aturan-aturan yang lain perlu begitu. Itu. Iya. Persoalannya sekarang kalau dipecah-pecah memang kita kan nggak harus ngecek ke undang-undang lain. Ya. Iya. Kalau dia terkodifikasi, memang salah satu keuntungan undang-undang terkodifikasi itu ya, dia lengkap dalam satu buku. Iya, jadi kayak kitab begitu. Ya memang, memang itu. Iya. Jadi itu makanya dulu ya ada kitab undang-undang hukum perdata, KUH Perdata. KUH Perdata. Itu satu. Iya. Bahkan ditambah dengan dalam pembentukan ditambah undang-undang Hukum kepalitan, dagang. hukum dagang Iya, kan itu. Padahal betul. itu terpisah. Nah, itu kitab undang-undang hukum pidana. Kenapa? Karena sebelumnya itu terpisah-pisah dia. Betul. Nah, itu makanya gagasan kodifikasi itu begitu. Iya. Makanya inti kodifikasi itu adalah suatu undang-undang yang dalam bentuk tertulis ya, yang mengatur secara lengkap suatu hal tertentu. Baik. Nah, kita kembali ke Dominus Litis yang tadi kita bahas. Sebetulnya ini sangat menarik karena partai politik akhirnya memainkan peranan yang sangat strategis dalam pengisian jabatan-jabatan publik, sehingga kan akan ada semacam persaingan, baik itu persaingan antar kader maupun persaingan yang di luar kader. Nah, ini bagaimana nanti pengaturannya? Apakah nanti partai politik ini juga harus mempunyai peraturan tersendiri yang harus mereka buat agar nanti tidak terjadi tumpang tindih? Tadi Bapak bilang bahwa yang lama masih bisa untuk menduduki kembali posisi tersebut sepanjang ditunjuk oleh partai politik. Ya. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas secara lebih lanjut, parameter yang akan dicalonkan oleh partai politik menduduki kursi yang sudah tersedia ini. Apakah nanti ada campur tangan dari pemerintah atau memang itu murni menjadi ruang lingkup partai politik membentuk peraturannya? Secara hubungan kelembagaan, baik. Ya, partai politik itu kan infrastruktur politik. Betul. Ya, infrastruktur politik. Jadi apakah dia punya hubungan dengan atau dapat diintervensi dalam praktek sejak reformasi sampai sekarang itu campur tangan pemerintah untuk terhadap partai politik itu sebenarnya makin mengecil. Oke, artinya mereka kemandirian yang ini ada kemandirian. Cuma persoalannya justru di partai politik itu sendiri. Iya. Sebenarnya rekrutmen kader. Ya, ini yang jadi masalah itu, mungkin nanti, Pak. Ini yang jadi masalah. Betul. Ya, kenapa? Karena partai politik kita banyak masih kalau mau dibilang ya masih mengalami pembusukan. Betul. Ya. Kadang-kadang database anggotanya sendiri mereka nggak punya gitu kan? Nggak punya. Ya. Tiba-tiba itu makanya orang bisa loncat-loncat partai politik. Betul. Ya. Jadi harusnya partai politik makin membenahi dirinya. Sampai sekarang sebenarnya partai politik di Indonesia itu yang cukup bagus itu cuma ada beberapa. Ada hanya partai-partai besar mungkin. Iya, hanya beberapa saja. Nah, kalau misalnya salah satu partai besar, bagaimana dia kriteria dia mengirim atau menunjuk kader untuk menduduki jabatan tertentu? Ada yang menggunakan konsep PDLT. Apa itu? Ini istilahnya banyak sekali, Pak. Iya. Jadi, apa itu, Pak? Ya, memang itu. Jadi P-nya dia nyebutnya PDLT ya. Penjaringan gimana ya? Enggak, ya itu mekanisme penjaringan kader ya. Penjaringan kader gitu. Saya agak belum ingat P-nya. D-nya itu dedikasi. Oke. L-nya loyalitas ya. Kemudian T-nya tidak tercelah ya. Artinya dia tidak pernah tersinggungan dengan perkara-perkara gitu. Tidak tercela itu karena salah satu syarat untuk mencalonkan menjadi pejabat publik kan tidak tercela. Tidak tercela, betul. Kalau pernah makanya kan ada aturan
tidak pernah dipidana 5 tahun atau ya, lebih gitu. Karena melanggar pasal yang ancamannya minimal 5 tahun. Iya, betul. Kan itu kan termasuk tercelah kan. Iya. Nah, tapi ada juga loh Pak, anggota DPRD yang pernah menjadi terpidana. Iya. 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 Kalau itu ya, dilihat lain lagi dia. Ya. Jadi prinsip umumnya tidak tercelah kan. Betul. Itu. Artinya tidak pernah, kalau dulu ya, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya itu minimal 5 tahun. Iya. Ya. Kemudian ada yang dipidana ya. Nah, ada yang dipidana dia bergeser. Makanya kemudian dilihat apakah hak politik dicabut apa tidak. Iya. Jadi kita harus kembali kepada putusannya iya, gitu ya. Jadi itu aturan umumnya. Iya. Tapi kalau misalnya di putusannya bunyi bahwa hak politiknya dicabut selama sekian tahun, nggak bisa. Setelah selesai itu dia boleh lagi. Iya. Artinya menghabiskan dulu hukuman pencabutan hak pilihnya begitu ya. Kan ada hak politik. Nah, makanya di putusan-putusan itu kan sudah ada norma yang konkret, apakah hak politik dicabut atau tidak. Hak politik itu apa? Hak dipilih dan memilih. Iya. Kan itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diatur lebih lanjut ya. Terakhir kalau menurut saya ya, jadi kalau konstitusionalitas putusan MK 135 sendiri menurut saya nggak ada masalah, tidak itu ada konstitusional masalah. Ya. Iya. Nah, tapi pengaturan lebih lanjut yang dalam kerangka rekayasa konstitusional tersebut harus serius dan sempurna. Kalau jangan sampai itu menjadi persoalan lain dalam pelaksanaan putusan MK. Dan yang perlu saya kasih catatan ya, sekarang ini banyak sekali kritik bahkan tindakan pembangkangan terhadap putusan MK. Beberapa partai politik kan menyatakan menolak, betul. Nah, ini bagaimana nih sikapnya menolak ini, sedangkan kita tahu bahwa putusan MK itu sudah bersifat final and binding ini. Ya, jadi tidak ada hak ya. Iya. Tidak bisa hak. diajukan upaya hukum begitu upaya kan? Hukum putusan MK boleh? Tidak. Ada. Orang nganggap nggak ada, tapi di Undang-Undang MK norma yang sama dapat diajukan kembali. Dengan argumentasi yang berbeda. Artinya tidak menjadi nebis in idem ya Pak ya? Tidak, kalau dia berbeda tidak nebis. Artinya walaupun normanya sama, tapi argumentasi hukumnya berbeda dia boleh itu bisa diajukan kembali. Itu mekanismenya begitu ya. Jadi orang banyak keliru, tidak ada peninjauan kembali secara tersurat tidak ada, tapi mekanisme peninjauan kembalinya ada. Ajukan dengan argumentasi yang berbeda. Makanya kalau mau melawan putusan MK itu jangan melakukan pembangkangan, tapi uji kembali norma yang sudah sama diuji dengan argumentasi hukum yang baru begitu. Itu yang tepat, lebih tepatnya seperti itu. Itu yang tepat secara ketatanegaraan. Iya. Cuma kan kadang-kadang kan karena orang terikat frasa final and binding, artinya mau diapain ini? Ya gitu. Itu karena final and binding itu sifatnya. Iya. Ya. Tapi Undang-Undang MK mengatur norma yang sama dapat diajukan kembali dengan argumentasi yang berbeda. Itu sebenarnya kalau dalam peradilan di bawah Mahkamah Agung itu yang disebut dengan peninjauan kembali. Tapi tidak disebut itu sebagai peninjauan kembali. Iya. Menarik sekali Bapak. Jadi bincang-bincang kita hari ini sangat memberi warna pada penegakan hukum ya, dan memberi warna juga pada ilmu pengetahuan hukum. Dengan adanya penjelasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2004 ini betul-betul memberikan sarana baru dari fasilitas pemilihan umum kita, yang semula pemilihan umum adalah 5 kotak, maka menjadi lebih sederhana, yaitu pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.